tingkat kabupaten. Selanjutnya, kalau teman-teman ada lebih dari satu tugas tambahan, teman-teman bisa klik tambah. Teman-teman, jumpa lagi di Era Channel Back Panik. Nah, kali ini kita akan melihat cara pengisian keuangan kinerja tahun 2025. Nah, apa yang beda dari 2024? Yuk kita lihat dan isi bersama. Teman-teman masih bisa masuk melalui PMM atau guru kemdikbud.go.id, lalu masuk ke menu pengelolaan kinerja. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa lihat ya, info penting mulai tahun 2025. Pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan bermakna. Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi. Bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Periode tidak lagi 2 ya, tapi menjadi 1 kali dalam setahun. Nah, teman-teman, pastikan periode di sini sudah berganti. Nah, kalau seperti ini berarti periodenya masih Juli sampai Desember 2024. Kalau teman-teman mau cek yang periode sekarang, itu silahkan saja. Di sini nanti kalau teman-teman cek, itu akan terlihat mulai periode sekarang. Nah, kita fokus pada pergantian atau pengisian keuangan kinerja tahun 2025 ya. Nah, caranya menggantikan periode itu klik pada nama di sini teman-teman, lalu klik ganti periode, lalu periode yang mengganti yaitu Januari Desember, klik pilih. Nah, ini nanti dia berhasil berganti. Selanjutnya teman-teman pilih diri sebagai pegawai, dan di sini teman-teman ini karena saya sudah mengklik mulai ya, jadi teman-teman di sini keluarnya kalau ada sekali itu ada mulai, maka klik mulai. Kalau teman-teman pernah mengklik mulai lalu menyimpan data, itu kelihatan dalam ini sudah sama dengan cara tahun 2024. Nah, kelihatan klik ya, di sini teman-teman sudah disampaikan yang keluar pertama sekali adalah data kita. 24 yang lalu, pastikan data teman-teman itu benar, baru lanjutkan. Nah, tentunya keluar pertama teman-teman. Yang pertama itu adalah pelaksanaan tugas pokok 5M. Wow, banyak ya 5M. Iya, 5M di sini adalah yang pertama teman-teman, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu. Guru menilai hasil pembelajaran. Jadi ini ada tugas pokok kita, teman-teman, ditambah lagi adalah tugas tambahan. Ini sifatnya opsional. Nah, teman-teman yang memiliki tugas tambahan, silahkan dipilih tugas tambahannya apa. Misal sebagai wakil kepala sekolah, atau sebagai kepala program satuan kalau SMK ya. Ini saya contohkan, misalnya saya sebagai pengurus organisasi profesi di tingkat kabupaten. Selanjutnya, kalau teman-teman ada lebih dari satu tugas tambahan, teman-teman bisa klik tambah. Nah, seperti itu. Kalau ini misalnya tidak ada lagi, silakan klik hapus. Atau kalau mau tugas tambahan salah diisi, silakan diklik hapus. Namun kalau yang 4 ini sudah tidak bisa diganti. Nah, saya bertambah misalnya sini teman-teman ya, saya kebetulan semester ini diberi tugas sebagai guru support. Ini program oke. Nah, ini baru yang pertama. Kedua, harganya maka pemasukan biaya akan ditutup itu seperti begini. Itu ada indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Nah, teman-teman, ini juga berdasarkan rapor pendidikan dari satuan pendidikan kita. Ya, kualitas pembelajaran ini dimensi prioritasnya apa? Teman-teman akan ini sesuai dengan
fokus teman-teman ya. Ini kalau kembali kita butuh fokusnya kepada merah biru, gitu ya. Ini kita akan dipilih teman-teman. Nah, kalau saya di sini saya coba fokus pada disiplin. Lalu kita lanjut, kita lanjut ke pertanyaan ini lanjut ke ketiga. Pertanyaan ada apa di kompetensi? Oke, pertama kompetensi teman-teman ini juga pemilihan indikator untuk fokus peningkatan pengerjaan diskusi bersama pasar apa saja tersebut di pelaksanaan hingga diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, contohnya ini, kalau misalnya kita pilih, satu indikatornya apa? Ini ada pilihan, jadi pilihan ya. Teman-teman, di sini yang pertama ada guru melakukan kegiatan pelabuhan kompetensi dan mencetak indikator tersebut. Tentang bentuk dan kemudian guru melakukan selama waktu dosen kompetensi emosional ya, sepertinya hingga teman-teman ini ada pilihan guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dosen kompetensi apa yang menjadi indikator yang menjadi fokus. Misalnya saya misalnya fokusnya adalah kepada kompetensi berdasarkan proses kalau misalnya teman-teman fokus ke misalnya peningkatan pelajaran, nah, ya, boleh silakan. Lalu ke perilaku kerja. Teman-teman peraturannya atau penulisannya atau pengisian berikutnya itu adalah refleksi terhadap ya teman-teman bisa lihat berapa orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, nah, oke, nah, kita pilih misalnya adalah ini kemudian apa kedua akan masuk ke atasan untuk disetujui dan teman-teman bisa mensepakati. Kalau belum sesuai, silahkan
klik ubah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat lebih sederhana ya dari yang lalu. Jadi teman-teman cukup pilih pengenal kompetensi 1, di sana tidak ada lagi poin, namun nanti dokumen-dokumen seperti perencanaan, kita didiskusikan dalam atasan kita. Nah, selanjutnya teman-teman saya mau memperlihatkan di sini apa yang beda dari tahun 2024 dengan pengenalan kinerja tahun 2025. Langkah yang kita lakukan. Di sini jelas disampaikan menuju tahun 2025, pengenalan kinerja akan juga lebih sederhana dan lebih bermakna untuk setiap pegawai dan atasan. Dulu ada poin pengembangan kompetensi. Saat ini tidak ada poin pengembangan kompetensi. Ya, jadi tidak ada lagi poin realisasi kegiatan pengembangan kompetensi. Pegawai mengisi refleksi setelah melaksanakan kegiatan sebagai bahan dialog bersama atasannya. Saya katakan tadi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi setelah melakukan refleksi apa tantangannya, bagaimana ketercapaiannya, ini diskusikan dengan atasan. Tidak ada lagi unggah dokumen. Kalau dulu kita ada unggah dokumen ya, baik dokumen sertifikat, pelatihan, pengembangan kompetensi dan sebagainya. Sekarang tidak perlu lagi unggah dokumen di sistem. Pegawai cukup menunjukkan dokumen ke atasan di luar sistem secara manual. Atasan cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen ini sudah sesuai. Nanti itu akan diisi pada kolom atau bagian pengembangan kinerja atasan. Dilakukan kalau dulu itu dilakukan dua kali dalam setahun, per periode Januari, Juni, Juli, Desember. Sekarang itu cukup satu kali. Jadi teman-teman mengisi pengelolaan kinerjanya, perencanaan itu cukup di Januari saja. Lalu prosesnya itu berlanjut sampai di akhirnya adalah Desember. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, tetap semangat. Silakan lakukan perencanaan pada bulan Januari ini. Ya, karena ini sesuai dengan alur pengelolaan kinerja. Januari ini adalah proses perencanaan dan persetujuan rencana. Nanti di Februari sampai Desember kita akan melakukan persiapan praktik kinerja yang sudah kita pilih tadi. Pelaksanaan praktik kinerja observasi ini tetap ya, observasi tetap dilakukan. Kemudian pelaksanaan praktik kinerja bagian tindak lanjut. Nah, kita nanti berefleksi dan akhirnya di Desember atasan akan melakukan penetapan predikat kinerja. Kalau teman-teman mau buka, silakan klik di sini, baca baca prosedur penilaiannya dan alur penilaian kerja. Demikian teman-teman, tetap semangat dan back panik. Belajar kreatif, pendidikan asik.